Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi asrar fitarin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana lahum malun kasirun, faman mongko utai sapa wonge iku kana ana iku lahu keduman apa malun bondo kasirun kang akeh, fa imam mongko iku sak bagus-bagus almalu apa almalu bondo soliku kang soleh kang bagus apa almal dirajuli keduwe wong lanang asoli kang bagus sop kang soleh sapa rajul. Barang siapa yang punya harta banyak, maka sebaik-baik harta yang baik, yang halal, yang banyak adalah untuk orang yang soleh. Kalau harta yang banyak umumnya kan buat foya-foya, buat tidak untuk berjuang. Kalau harta di tangan orang yang soleh untuk berjuang jalan Allah, mencari ilmu, amal ke masjid dan lain-lain sebagainya. Fa ni'mal malu soleh lirajuli soleh. Kalau umumnya zaman sekarang eman ya, untuk mengaji, untuk mondok eman. Biasanya mending buat sekolah atau buat usaha dan lain-lain. Wakila lantan ngendikake li alimin kedue wong alim bima sebab apa adrokta nemu panjenengan al ilma ing ilmu. Orang alim pintar pernah ditanyai sebab apa jenengan bisa mendapatkan ilmu. Kala jawab sapa alim, biaben sebab bapak ghaniyin kang sugih. Dengan apa mendapatkan ilmu? Jawabnya dengan bapak yang kaya. Bapaknya kaya gunakan untuk mondok. Kalau sekarang bapaknya kaya kan belajar kuliah di luar negeri, yang biar elit. Ya nggak apa-apa, itu hartamu sendiri. Tapi bukan berarti orang yang nggak punya itu nggak bisa mondok, bisa saja dengan ikut kiai atau gimana, atau PP. Biasanya pondoknya dekat rumahnya, jadi PP pulang pergi pas ngaji ke pondok, malamnya tidur di rumah atau tidur di pondok, pas makannya pulang. Biasanya gitu. Biaya pondok yang mahal bagi orang yang nggak punya kan makan, bayar itu. Kadang repot di rumah bantu orang tua. Tapi kalau ada niat pasti ada jalan. Kadang ada harta, ada waktu tapi males. Mending di rumah kan bebas, nggak terikat. Pondok kan kowotat, nggak boleh ke sana, nggak boleh keluar, nggak bisa bebas. Kalau pengen bebas ya di rumah, mau jalan-jalan, mau malam mingguan atau apa, di rumah saja. Tapi pesan saya jangan sampai menghina orang yang belajar mondok. Jangan sampai. Jadi dimanfaatkan orang tuanya kaya, dimanfaatkan untuk mondok. Li'annahu karena saat temani abun iku kana ono sopo ab iku yastoni agawe sopo
sapa abbihi kelawan mal ahlal ilmi ing ahli ilmu wal fadli lan keutamaan. Jadi biasanya orang kaya anaknya mondok itu orang yang ahli berjuang, biasanya bantu pondok, bantu bangun. Nah itu jariyahnya di situ, sedekah jariyah, termasuk amalan yang tidak putus meskipun dia sudah mati. Sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Sedekah jariyah itu misalnya bangun masjid, bangun majelis ilmu atau bangun pondok, selama masjid atau bangunan itu masih digunakan, pahalanya mengalir, itu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi belajar pintar buat untuk mengajar, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Pahalanya meskipun dia telah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Yang terakhir, waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Tuh, jadi salah satu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh. Jadi anak yang mendoakan, bukan sekedar anak. Kalau anak main HP saja nggak termasuk. Anak bukan soleh tapi toleh, toleh. Tapi sebagai seorang pengajar punya yayasan, ya tidak boleh menyalahgunakan dana bantuan dari pemerintah, misalnya miliaran. Ya nggak boleh, mending disamaratakan. Pondok kan banyak, sebagai pemerintah harus adil berapa bantuannya. Jangan yang satu nggak dapat sama sekali, yang satu miliaran, puluhan miliar, buat apa? Ternyata di pondoknya masih bayar mahal lah itu. Ya Allah, semoga cepat diadili oleh Allah, seperti itu. Jadi seorang kiai nggak boleh narjet, disumbang ya dibantu, alhamdulillah. Tidak boleh narjet harus nyumbang segini segitu, kalau tidak kamu kualat, nggak boleh. Itu nggak bener, jangan begitu. Salah khotoun jiddan, salah, sangat salah. Fa innahu mongko satemene istina'ul bil mal. Jadi seorang bapak yang membiayai anaknya pondok, iku sababun, tadi sebab iku sababu ziyadatil ilmi, sebabe tayak ambahe ilmu. Ya ana kron sak temene, di annahu krono sak temene istina'ul abil mal, jadi aku mau hartanya untuk kebaikan, untuk ilmu. Iku sababu ziyadati iku syukur ala nikmatil akli, ing atase nikmati akal, wal ilmi lan ilmu. Jadi akal dan ilmu, jadi ilmu ada sebab akal. Jadi akal ini harus diperuntukkan untuk ilmu. Nah ilmu ini yang dilakoni, diamalkan, nanti menjadikan amal yang baik. Jadi punya harta banyak, ini digunakan untuk mencari ilmu, ibadah, untuk amal jariyah. Ini bentuk bersyukur pada Allah atas nikmatnya akal dan ilmu. Wa annahu lan sak temene syukur iku sababu ziyadati, sebabe dadi tambah, menjadi tambah
syukur menyebabkan tambah ilmu, tambah hartanya gila. Dan ngendikaake apa qala dawu qala wis ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah, innama adraktu lain pastine nemu ingsun alima ilmu bilhamdulillah kelawan muji ing Allah taala wa syukran syukur. Imam Abu Hanifah menjadi salah satu imam besar itu setiap mendapatkan ilmu dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur dapat ilmu sedikit alhamdulillah. Fakullama fahim temongko semangsane faham sapa ingsun wa wufiqatulan dan tulungi sapa ingsun ala fikih ing atase ilmu fikih wa hikmatan ilmu hikmah lan ilmu manfaat. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun alhamdulillah taala ing lafaz alhamdulillah taala. Ketika Imam Abu Hanifah paham pelajaran dan memahami ilmu fikih dan ilmu hikmah, beliau mengucapkan alhamdulillah. Fasdada mongko dadi tambah apa ilmi ilmu ingsun, apa ilmu ingsun. Wa kadzalan eling-eling iku kaya mengkono syukuri Abu Hanifah biqauli alhamdulillah yang bagi sayukjo li talibil ilmi kedhe wong kang nupri ilmu apa ayastagila yang tak tungkul sibuk sapa talibul ilmi bisyukril kawan syukur bil lisan kelawan lesan wal janani lan kelawan ati wal arkani lan pira-pira anggota wal mali lan bondo. Harus sibuk syukur dengan lesan alhamdulillah dapat dikit ilmu, wal janani lesannya muni alhamdulillah, hatinya juga merasa bersyukur, anggota tubuhnya juga harus merasa bersyukur alhamdulillah diberi kesehatan jasmani rohani, diberi harta. Wa yarolan ningali sapa talib al-fahma ing paham mal ilma ing ilmu wa taufiq lan taufik utawa pitulungi Allah minallahi taala saking Allah taala. Jadi faham ilmu taufik itu adalah dari Allah taala. Kita manusia sebatas berusaha, jangan sampai merasa pandai, kaya, merasa tampan, merasa cantik, merasa indah, merasa sempurna. Semuanya dari Allah. Manusia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau bisa apa-apa dipisahkan oleh Allah, punya apa-apa dipunyakan oleh Allah. Semuanya titipan. Wayat lubalan golek sapa talib al hidayata ing hidayah atau pitutuh minallahi taala saking Allah taala. Selalu mencari hidayah petunjuk dari Allah. Bidoa iklawan doa lahu maring Allah wa tadarru ilan dipendepi ilahi maring Allah. Fa inna Allaha mangko sak temene Allah iku hadin zat kang nuduhake sapa Allah man ing wong istahdahu kang amrih pituduh utawa kang njaluk pituduh petunjuk sapa man ing Allah. Harus berdoa kepada Allah mohon petunjuk ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah itu. Fa ahlul haqqi mongko utawi ahlul haqqi ahli kebenaran wahum ya ahlul haq iku ahlus sunnati ahlus sunnah iku ya hadis Nabi, segala ucapan, perbuatan dan ketetapan itu sunnah. Nama lain dari hadis dengan sunnah. Ahlus sunnah wal jamaatilan jamaah itu sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah aswaja. Fa ahlul haqqi wahum ahlus sunnah wal jamaah. Ahli kebenaran orang yang
ahli kebenaran, orang yang termasuk orang yang benar itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, yakni orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Iku tolabu padha nuprih sapa ahlul haq al haqqa ing perkara hak minallahi ta'ala saking Allah ta'ala al haqqi kang maha bener sapa Allah al hadi tur kang maha nuduhake sapa Allah al mubini tur kang jelas utawa mertelakake sapa Allah al asimi kang reksa sapa Allah fahadahu mongko nuduhna sapa Allah ing al ahlul haq fahadahu mongko nuduhna ing ahlul haq sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala wa asamahum lan ngreksa sapa Allah ing ahlul haq anid dalalati saking kesesatan. Nanti ahlu sunnah wal jamaah Islam kan akhir zaman terpecah menjadi 73 kelompok, yang 72 itu ahli nar, yang satu ahli surga. Siapa yang satu? Wahum ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan kaulnya para sahabat, para tabi'in, perkumpulan ulama. Tapi masalahnya semua orang mengklaim dirinya ahlu sunnah, semua orang mengklaim dirinya benar sendiri lah itu. Nanti sekarang dikembalikan kepada Allah, siapa yang termasuk ahlul haq yang sesungguhnya, bukan ahlul dolalah tapi mengaku ahlul haq. Ahli kesesatan mengaku ahlul haq. Semuanya yang menimbang nanti di akhirat Allah melalui mizan timbangan amal hisab. Boleh seseorang mengaku ahlu sunnah, tapi kan belum tentu menurut Al-Quran hadis, menurut Allah dia ahlu sunnah wal jamaah. Kita harus belajar terus siapa ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri. Harus selalu mencari perkara yang benar, pelajari Al-Quran, hadis. Itu jangan ngaji nggak penting, yang penting menjadi orang baik lah. Orang baik dari mana? Itu menurutmu sendiri atau semuanya orang baik yang mengukur adalah Al-Quran, ilmu hadis, bukan akal manusia. Gitu loh. Jadi harus mencari perkara yang baik dari Allah Ta'ala yang maha hak, yang maha benar, yang maha menunjukkan, yang maha menjelaskan, yang maha menjaga. Kalau kita senantiasa berdoa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kita ke jalan yang benar, shiratal mustaqim, dan menjaga dari kesesatan. Wa ahlul dolalati lan utawi ahlul dolala, ahli sesat, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatun finnar. Semuanya kesesatan adalah masuk neraka. Iku ajabu ahlul dolala, ahli sesat, iku ajabu padha heran sapa ahlul dolalah biro'ihim kelawan pendapate ahlul dolalah wa aqlihim lan akale ahlul dolalah. Jadi ahlul dolalah, ahli sesat itu heran, mengagungkan, mengandalkan pendapatnya dan akalnya. Nah ini makanya jangan sekali-kali menganggap kebenaran itu dengan akal sampean sendiri, tidak boleh. Itu termasuk sesat. Nanti mengukur kebenaran itu harus dengan Al-Quran hadis. Jangan sampai merendahkan, gak usah mondok, gak usah ngaji, yang penting dadi wong apik. Oh jangan. Ini jangan melihat seseorang itu karena amalnya, tapi ilmunya. Yang benar itu ilmunya, yang salah amal yang jeleknya. Gitu loh. Jangan melihat orang jeleknya saja.
melihat diri sendiri baiknya saja. Nah itu, ilmu itu luas sekali. Ajabu ahlud dolalah, merasa heran, merasa mengandalkan pendapatnya paling benar, akalnya paling jenius, sehingga merasa benar. Iku tolabu biro'ihim wa aklihim tolabu, hali pohon nuprih sapa ahlud dolalah, mencari al-haqqa ing perkara kang bener, minal makhluki saking makhluk. Ahli dolalah, ahli orang yang sesat itu mencari kebenaran dari makhluk, al-ajizi kang apes, kang lemah, wahwa lan utawi al-makhluk iku al-aqlu akal. Jadi berdasarkan akal, mereka itu mengotak-atik kebenaran dengan akalnya sendiri. Akal sendiri adalah itu makhluk ciptaan Allah. Kita mencari kebenaran adalah harus dari pusatnya, harus dari Allah yang maha benar, maha menunjukkan ini. Wahwa utawi makhluk iku alaku akla li anal akla, karena saat temani akal iku layu diriku ora bisa nemu opo akal jami al asyai ing sekabehane piro-piro suci-wici. Akal itu tidak bisa menemukan semua sesuatu, ada batasnya akal manusia itu. Kalbasori contohnya kaya peninggal, kaya meripat, iku layu besiru ora bisa ningali opo albasor jami al asyai ing sekabehane pira-pira perkara. Seperti mata itu bisa melihat yang di depan saja. Kalau melihat semua perkara tidak bisa. Kalau Allah kan maha melihat, maha mendengar, maha segalanya. Fahujibu mongkoten aling-alingi sapa ahlud dolalah, wa ajazulan podo apes lemah sapa ahlud dolalah, wa dhallu lan sesat sapa ahlud dolalah, wa adallu lan menyesatkan nyasarake sapa ahlud dolalah. Kala wis ngendika sapa sesat menyesatkan ahlud dolalah. Kala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man utawi sapa wong iku arafa ngerti sapa man, kenal sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Faqad arafa mongko teman-teman kenal sapa man, ngerti sapa man rabbahu ing pangerane man. Nah, ini Gusti Kanjeng Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini yang biasanya di ilmu ma'rifat dalil satu ini yang laku, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebenarnya banyak. Nah, kita break dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Semoga kita senantiasa diberi kepanjangan umur, sehat dari batin, kesempatan dan kemauan untuk mengaji. Kesempatan dan kemauan, kesempatan tapi enggak mau ngaji ya sama saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Muhammad.